Ada orang kan yang membentuk kami, wah di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Pak Jokowi turun, terus saya sukarela, ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Karena Pak Jokowi membangun pemerintahannya tanpa oposisi sama sekali. Kita bersyukurlah bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia ingin negaranya selamat. Ada menyatakan bahwa di kampungnya Jokowi, ya itu bagus dong. Kami ingin menyelamatkan NKRI dari tempatnya Pak Jokowi. Gitu. Intinya bahwa semua yang terlibat dalam kami itu harus tujuannya adalah menyelamatkan NKRI. Proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proxy, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tumbuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua. Mohon dipahami oleh segenap pendukung kami bahwa kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai gerakan moral lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena ya kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Divisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran yang butuh uang besar sekali dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni. Hanya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Soal sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI.
akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Ini kemarin ini ada yang pemberitaan, ada orang kan yang membentuk kami, itu kami. Wah, di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Terus saya tuh mikir, lah daripada bikin seperti begitu, kenapa ya nggak dulu cari partai ya? Karena apa? Peraturan di Republik ini, tadi saya sebut, tata kenegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya pilkada dan pemilu. Maka seseorang itu harus mencari partai, dukungan, usungan. Nah, saudara-saudara sudah menyatakan kader PDI Perjuangan. Sudah lebih enak. Banyak orang yang tidak berpartai itu mencoba masuk dengan independen. Tidak ada salahnya. Hanya jangan lupa, independen itu kalau jadi, dia tidak punya fraksi loh. Jadi bagaimana kalau akan membicarakan yang namanya pemerintahan di daerah? Kan harus ada toh yang namanya pemerintahan melalui yang namanya bupati atau wali kota atau gubernur, kan akan berbicara dengan DPRD 2, 1 atau DPRD nasional. Setelah reformasi tahun 1998, kekuasaan seseorang sebagai presiden sudah ditentukan kapan akan berakhir, yakni paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Hal itu karena pasal mengenai jabatan presiden dalam Undang-Undang 1945 sudah diamandemenkan, menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketika zaman Orde Baru, kita tidak tahu kapan kekuasaan Presiden Soeharto akan berakhir. Yang ada di benak pada waktu itu, kekuasaannya sebagai presiden hanya akan berakhir kalau dia wafat. Sebab kekuasaan Soeharto sangat kuat dan mutlak, menjangkau sampai unit-unit terbawah di struktur pemerintahan. Kendati demikian, melalui gerakan reformasi mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi, Soeharto pun lengser dari kekuasaannya. Namun, kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum anti pemerintah untuk menebar kebencian terhadap pemerintahan sekarang ini, yakni Presiden Joko Widodo. Semenjak Presiden Jokowi berkuasa, sudah banyak kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkannya melalui segala cara, mulai dari fitnah hingga memakai isu agama dan mengeksploitasi kelompok-kelompok berlabel keagamaan. Kalimat-kalimat yang menuntut presiden untuk mundur pun masih terdengar dari para tokoh koalisi pemerintah, salah satunya Amin Rais.
Pak Jokowi turun, saya sukarela, ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi Presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha di suatu kemampuan namun tidak berhasil. Namun gerakan-gerakan tersebut tetap tidak dapat menggoyahkan kedudukan Jokowi sebagai penguasa di Indonesia. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan kepemimpinannya. Menurut survei SMRC, rakyat Indonesia optimis kalau Jokowi bisa mengatasi bencana pandemik sekarang ini. Dengan kata lain, menumbangkan Jokowi tak semudah menumbangkan Soeharto. Sebab lebih banyak rakyat yang percaya dibanding dengan yang membencinya. Jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Tapi kita jangan lupa bahwa kita itu adalah kumpulan dari kami-kami dan aku-aku. Secara prinsip, kemunculan figur-figur penting di dalam kelompok kami ini bukan tidak mungkin muncul karena juga kelalaian Pak Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Kenapa begitu? Alasannya sederhana. Karena Pak Jokowi membangun pemerintahannya tanpa oposisi sama sekali. Padahal di dalam konsep ketatanegaraan, oposisi itu adalah sebuah kemestian. Harus ada, perlu dibangun oposan yang seimbang agar publik bisa menyalurkan aspirasinya jika kemudian pemerintahan salah jalan. Tapi oposisi semua ditarik ke dalam rangkulan istana. Akibatnya ketatanegaraan kita menjadi timpang. Mau tidak mau mereka membangun kekuatannya sendiri untuk menyalurkan aspirasi perbedaan itu. Itu satu kenapa kemudian Pak Jokowi ada masalah juga. Pemerintahan ada salahnya. Partai-partai pendukung pemerintahan ada salahnya dengan mencoba mengakumulasi seluruh kekuatan yang ada. Pemerintahan terus berupaya menjadi kekuatan yang paripurna tanpa ada pengkritik. Suatu saat begitu ada masalah timbul, pemerintah tidak mempunyai kekuatan atau warga negara atau rakyat tidak punya pilihan lain untuk kemudian kemana mereka akan menyalurkan aspirasinya. Itu biasa-biasa saja. Masuknya masyarakat Solo dan DIY Jawa Tengah ingin segera ada kelompok yang ingin menyelamatkan Indonesia dan kami dari pusat itu datang ke sana untuk menampung aspirasi tersebut. Jadi tapi berbagai daerah juga sedang persiapan, di luar negeri juga sedang persiapan untuk berjuang bersama. Jadi menurut saya ini biasa-biasa saja. Kita bersyukurlah bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia ingin negaranya selamat. Itu kita harus syukuri. Ya saya berharap sih, dan kami ini kan terbuka. Ya kalau ada menyatakan bahwa di kampungnya Jokowi ya itu bagus dong. Kami ingin menyelamatkan NKRI dari tempatnya Pak Jokowi gitu. Saya pikir ya wajar saja bertanya, tapi kami juga tidak mau terjebak ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Organisasi adalah pilihan, ada organisasi longgar, ada organisasi yang memang diatur secara ketat. Yang jelas bahwa kami adalah organisasi longgar yang punya hitam perjuangan yang sama. Apabila ada pernyataan yang bertentangan dengan deklarasi atau kesepakatan daripada Dewan Presidium yang dirapatkan oleh pimpinan ini adalah pernyataan pribadi. Jadi kita juga tidak menganggap bahwa itu bebas-bebas saja berpendapat gitu ya. Jadi seperti halnya tidak ada namanya nanti organisasi secara struktural bahwa ada pimpinan wilayah, pimpinan kabupaten dan lain-lain. Yang ada adalah ada aliansi pendukung kami, aliansi pendukung namanya, bukan berarti Jogja adalah di bawah Jakarta, bukan berarti Jawa Tengah di bawah Jakarta, tapi misi perjuangannya adalah sama. Mungkin akan muncul nanti aliansi pemuda, aliansi perempuan, pendukung kami. Nah kita kenapa pernyataan itu muncul? Karena kita tidak ingin ada orang-orang yang dengan gampang mengatasnamakan kami, padahal dia berjuang di luar hitam perjuangan kami, yaitu menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan NKRI. Itu yang kita takutkan. Kenyang semua cara berorganisasi. Jadi itu kenapa
kita menyatakan bahwa yang di luar pernyataan resmi adalah pendapat pribadi, tidak bisa menyatakan bahwa itu pendapat kami. Seperti halnya kalau Said Didu walaupun saya deklarator, ada pernyataan saya yang bertentangan dengan yang sudah disepakati oleh presidium dan deklarator, dewan deklarator, maka itu bukan berarti mengatasnamakan kami. Begitu sebenarnya. Intinya bahwa semua yang terlibat dalam kami itu harus tujuannya adalah menyelamatkan NKRI. Saya pernah bersumpah. Inti sumpahnya, demi Allah saya bersumpah selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat. Kondisi sekarang ini tidak normal memang. Karena dengan COVID ini terjadi pembekuan, proses pembekuan. Kalau kita hanya menyampaikan hal-hal yang kondisi nyata, kemudian menyampaikan tuntutan, harus ada solusinya. Tadi saya sampaikan bahwa negara kita ini adalah negara yang luar biasa. Seandainya kamu sebagai presiden di negara, bukan negara kesatuan Republik Indonesia, dari analisa ahli-ahlimu bahwa negaramu akan menjadi krisis pangan, krisis energi, krisis air, kemudian melihat ada Indonesia yang bisa menyelamatkan negaramu karena dia punya potensi, apa yang kamu lakukan? Apa jawabannya? Akan membeli undang-undang. Bukan saya Pak, mahasiswa ini. Karena itu termasuk pasca sarjana. Gimana caranya? Waktu itu saya masih Pangkostrat. Pangkostrat jangan pura-pura tidak tahu. Di DPR kan hanya komisinya kan sedikit Pak. Kalau untuk sebuah undang-undang, kita siram aja uang sekian, bisa. Mahasiswa itu. Di istana pun saya bicara. Waspada terhadap kemungkinan senjata biologi yang dapat melumpuhkan suatu negara dan bisa terjadi epidemi. Saya tidak mengatakan apa yang disampaikan benar, tapi itu kejadian. Sekarang ini sampai kapan? Kita tidak tahu. Semuanya tergantung dari vaksin pasti. Vaksin itu masih diuji coba. Nah dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bangsa ini, karena bangsa ini kalau dalam kompetisi global sekarang ini, sama-sama semuanya kena epidemi. Indonesia yang paling punya modal. Bukti saja sekarang ini. Bukti saja sekarang ini. Kenapa kok kita masih bertahan? Karena memang kita punya sumber daya. Ke Cianjur Selatan saja, masuk ke dalam. Ada satu desa, dia punya rakyatnya kalau dijumlahkan punya 24 hektar sawah. Pak, Bapak di sini nggak bakalan kelaparan. Tapi uang nggak ada. Yang kedua, budaya kita ini luar biasa. Kita ingat waktu ojol tidak punya penghasilan. Apa yang terjadi? Di pinggir jalan ojol berderet-deret, orang berhenti, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih amplop. Itulah yang bisa menyebabkan kita sekarang masih bertahan. Ingat pada saat krisis 98, sama. Di Sulawesi justru makin kaya. Karena coklat, karena kopi dia jual, dapat dolar. Nah modal ini seharusnya benar-benar kita manfaatkan agar persaingan ini kita lebih punya modal lebih. Dengan mengelola ini dengan benar-benar. Contoh gampangnya saja. Kita sama-sama paham. Pinjam dari luar negeri bunganya besar, kemudian menambah beban lagi, mencetak uang, akan terjadi inflasi. Tadi kami sarankan, kenapa enggak kita bikin e-rupiah? Transaksi pakai itu semuanya, tapi tidak bisa dirupiahkan. Bank memberikan, BI memberikan mencetak 1.000 triliun. Kemudian semua yang transaksi dengan e-rupiah hanya dikenakan PPN ya contohnya 5% gitu. Mungkin ini akan bisa bergulir, tentu masih debatable ini. Yang kedua, sumber daya yang kita punya dioptimalkan seperti ikan dan budidaya ikan, dioptimalkan. Kita belum optimal, agrobisnis juga sama. Kemudian perpajakan, khusus untuk perlengkapan rumah tangga dan transportasi dibuat di dalam negeri. Ya paling-paling jelek lah, ada beberapa komponen dari luar. Kemudian perpajakan, justru yang diproduksi dalam negeri ini, importnya dimasukkan barang mewah. Sehingga orang akan menggunakan produk kita sendiri. Bukan hanya teriak-teriakan saja. Kemudian ada pemberian bonus pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kos besar tentang buruh. Ringankan. Dengan demikian maka menyerap tenaga kerja buruh. Contohnya demikian. Kemudian pajak, semakin besar penghasilan, semakin tinggi pajaknya tentunya. Selanjutnya, sumber daya ini berikan kepada swasta.
Tetapi dengan kontrol dan aturan-aturan yang ketat, diberi keringanan sehingga swasta tumbuh. Kalau tidak demikian, ditangani semua oleh pemerintah, itu komunis bisa terjadi. Beri peluang-peluang semacam ini. Nah inilah yang kami lakukan adalah karena kami benar-benar mencintai negara ini dan mencintai rakyatnya. Demikian maka masukan-masukan ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia. Kami berdiskusi keras kalau kami berdiskusi. Untuk menjadi kami aja ada 3 bulan, Pak. Dan saya tidak mengajak teman-teman saya yang dari Purnawirawan TNI, tidak banyak yang sebagian saja. Karena resistensinya akan tinggi. Dia punya anak tentara dan sebagainya. Saya punya menantu juga tentara. Tapi saya bilang bahwa ini adalah harga mati karena sumpah saya. Kamu bisa seperti ini pun sekarang karena kamu anak tentara. Saya bisa seperti ini juga karena saya anak tentara. Sumpah itu yang harus saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu latar belakang saya melaksanakan ini. Kalau ada orang berbeda pendapat, sah-sah saja. Tapi yang jelas batin kita di kami adalah untuk menyelamatkan bangsa ini. Tidak boleh seorang pun berbicara ketika tidak berbicara atas nama kami. Baik. Ketika tidak melalui dewan deklarator yang membuat tulis. Dia tidak bisa berbicara atas nama kami. Saya bisa berbicara sebagai atas nama anggota DPR RI yang memang punya tugas konstitusional melakukan pengawasan. Dimanapun itu bisa. Misalnya saya sedang jalan kemudian melihat sesuatu yang tidak benar dan sebagainya dan saya melakukan aktivitas pengawasan sesuai dengan tugas konstitusi. Itu memungkinkan dalam Tatip dan MD3 memungkinkan. Tapi dalam tatip mereka dalam bentuk jati diri, dia tidak bisa mengatasnamakan kami saat berbicara. Itu yang saya bilang, ini organisasi apa? Organisasi ini dalam jati dirinya sendiri sudah membelenggu kebebasan para anggotanya untuk menyikapi situasi ini. Kenapa? Mereka bergabung dalam sebuah organisasi, tapi seluruh pernyataannya adalah pernyataan pribadi nantinya. Ya ini kan mengganggu kerja mereka, membelenggu kerja mereka sendiri. Bentuk yang efektif kalau diatur kisi-kisinya. Secara garis besar, ke kanan seperti ini, ke kiri seperti ini. Koridor itulah yang diatur. Semua bisa bermain di situ. Di parlemen juga itu seperti itu. Sama dalam koridor itu harusnya bisa dong. Oke. Harusnya bisa. Nah ini yang pertama menurut saya membelenggu. Kedua, secara struktural terlalu rumit. Kenapa terlalu rumit? Misalnya begini, ada dewan deklarator, tetapi kemudian dipimpin oleh presidium. Presidiumnya merepresentasikan apa? Wilayah, keanggotaan, kelompok, organisasi, atau apa? Dalam uraian itu harus jelas. Kenapa? Presidium itu kan merepresentasikan sesuatu. Bisa merepresentasikan wilayah, bisa merepresentasikan organisasi, bisa merepresentasikan hal yang lain. Nah di sini merepresentasikan apa? Jangan sampai presidium hanya merepresentasikan dirinya saja. Atau pernyataan-pernyataan dia sebelum-sebelumnya yang dianggap bagus, benar, cerdas, dan sebagainya. Ini juga persoalan. Menurut saya tidak mau mengkaji tentang analisa ini mau apa. Arief Buyono bilang begini, ada yang bilang mau bikin partai politik dan sebagainya. Saya tidak mau masuk wilayah itu. Saya mau melakukan kajian secara intelektual. Organisasional ini mungkin nggak bergerak cepat. Kalau menurut saya begini loh. Kenapa sih harus diatur sampai sedemikian rupa? Ada ketidakpercayaan di dalam sendiri. Kalau bukan bagian dari Dewan Deklarasi membuat pernyataan tertulis, semuanya bukan pernyataan resmi kami. Akan moral dia akan sangat terbuka terhadap semua pemikiran, semua ide, semua kritik. Kalau dia harus tergantung pada mekanisme Dewan Deklarator sebagai pagarnya, pagar sikap dan sebagainya, ini akan menjadi gerakan politik sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi yang sebenarnya menjadi organisasi politik. Kalau misalnya dia gerakan moral, buka. Kenapa nilai moral belum tentu semua orang bisa sama pada satu hal. Ada nilai yang berbeda, cara pandang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sikap yang berbeda, situasi, banyak hal. Dan itu tidak bisa dihalangi hanya dengan pernyataan tertulis Dewan Deklarator. Ketika dipagari sedemikian rupa untuk mencegah nilai moralnya berbeda di dalam, ini serta-merta menurut saya mengarah pada gerakan politik. Kalau dia mengarah pada gerakan politik, pemilu masih jauh. Apakah kemudian mau menjelma menjadi partai politik di kemudian hari? Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini.
Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.